siapa yang mengadakan acara? Oh, ternyata PT Kimia Tirta Utama beserta warganya ya. Ya, Mas Rizky. Gimana? Mas Rizky tahu nggak sedikit banyak tentang Kiai Haji Irfan Yusuf? Karena tadi sepertinya yang lalu kita pernah mengundang beliau untuk datang ke sini. Mas Rizky sudah pernah mendengar tausiah beliau? Saya terus terang belum pernah. Cuman saya kemarin dapat bocoran dari panitia. Katanya ustadznya ini Ustadz Rahul namanya. Ustadz Rahul. Saya berpikir ini datang. Kenapa kok dinamakan Ustadz? Nah, itu dia, nanti bisa kita tanyakan. Saya pikir datangnya dari mana? Dari India kan biasanya Bapak Ibu ya, yang biasa nonton India. Atau mungkin beliaunya mirip dengan Rahul di Kucuk Nah, itu dia. Saya pikir datang-datang akan bernyanyi Kui milik gaya seperti itu. Aduh, fales mas. Jadi Ustadz Haji Irfan Yusuf ini berasal dari. Nah, saya juga punya sedikit profil nih. Aduh, nyontek. Ya, sekarang zamannya gadget. Jadi saya bisa lihat dari Smartphone-nya sini. dikeluarkan dulu, Iya. Nah, ini saya tahu sedikit nanti. Bisa Bapak Ibu tanyakan mungkin ketika nanti di atas panggung ya. Jadi beliau adalah Dr. Andes Haji Irfan Yusuf. Tempat tanggal lahirnya di Medan 8 November 1972. Wah, kira-kira umur berapa itu ya? 1972. 1972. Kemudian berdomisilinya saat ini di Binjai, Sumatera Utara. Bapak dan Ibu ada yang berasal dari Binjai, Bu? Nah, ini Satu kampung, Bu. Satu kampung. Kampung nan jauh di Mato. Ya, oh untuk pekerjaannya di sini saya juga lihat pegawai PT PN 2 Tanjung Morawa dan juga sebagai pimpinan kelompok bimbingan manasik Haji Al-Mizab Langkat Sumatera Utara. Nah, itu sedikit yang saya tahu teman saya. Oke. Baik, Mas Rizky, sepertinya Bapak dan Ibu di sini sudah tidak sabar, sudah sangat tidak sabar sekali untuk mendengarkan tausiah dari beliau. Begitu? Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita pada acara inti pada sore hari ini, acara puncak tablik akbar memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dan menyambut bulan suci Ramadan. Tausiah akan disampaikan oleh Kiai Haji Irfan Yusuf yang nantinya akan diakhiri dengan doa oleh beliau. Baiklah, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk menyimak apa yang beliau sampaikan. Kepada Ustadz Haji Irfan Yusuf, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat segenap pimpinan PT Kimia Tirta Utama yang hadir pada sore hari ini,
Bapak Sekretaris Kecamatan yang juga hadir bersama kita mewakili Bapak Camat pada hari ini. Kemudian para tokoh agama, pemuka masyarakat, PT Kimia Tirta Utama, segenap karyawan dan karyawati, adik-adik kami pemuda, pemudi, remaja dan remaji Islam, dan yang kami cintai, anak-anak kami yang tak bisa diam. Pertama, kita bersyukur kehadiran Allah. Sore hari ini untuk kali kedua Allah mempertemukan kita di lapangan ini untuk merayakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tepat jatuh pada hari ini 27 Rajab. Mudah-mudahan acara kita pada sore hari ini adalah acara yang mendapat naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita mohonkan kiranya Allah sampaikan kepada ruh junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat kepada beliau, kelak di yaumil akhir beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di awal tausiah ini saya ajak kita semua berselawat. Banyak model selawat, tapi yang populer saja saya ajak kita berselawat badar terlebih dahulu. Mudah-mudahan cuaca yang masih terasa panas akan membawa kehangatan dalam batin kita untuk memperingati Isra wal Mi'raj ini, dan mudah-mudahan dengan selawat ini kita semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah, mari Bapak Ibu, ala toha Rasulillah, salatullah ala yasin habibillah, tawassalna wabil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itulah makanya Pak Habibie sempat jadi presiden, karena namanya masuk Pak dalam selawat, ala yasin habibillah. Maka orang-orang tua tolong kalau kasih nama sama anak itu yang bagus, nama itu doa. Habibie kekasih jadi presiden, Abdurrahman Wahid alias Gusdur, hamba Allah pengasih nomor 1, betul jadi orang nomor 1 di Indonesia walaupun 2,5 tahun dipecat. Kasih nama tuh yang bagus, contoh Irfan Yusuf, kan enak gitu dengarkan. Irfan orang yang arif, Yusuf nabi yang ganteng, makanya kata orang mirip Rahul kan gitu. Walaupun yang bilang orang, saya nggak merasa, cuman memang Rahul yang mirip saya, ini yang jadi masalah. Kadang orang tua ngasih nama sama anak sok keren, sok kebaratan, nanti anak pertama Nelson, yang kedua Thompson, ketiga Jackson,
yang keempat Apitson, yang kelima klekson. Ada pula yang modelnya disambung nama bapak sama nama mama. Kalau cocok masuk nggak masalah. Beberapa waktu yang lalu anak saya pernah kemari memberi ceramah. Saya beri nama Fandi, dari ayahnya Irfan, emaknya Diah. Jadi Fandi, Irfan, Diah, Habibi, kekasih Irfan dan Rodiah. Cocok. Ini bapak Joni, mama Ati, anak Jonti. Mamanya Aisyah, bapaknya Lokot, anaknya Sangkot. Ada juga bapak Leman, mama Toyibah, anaknya Letoy. Yang lebih parah bapak orang Aceh, mama orang Arab, anaknya Tengkurap. La ilaha illallah. Orang tua wajib berikan nama yang terbaik kepada anak-anaknya. Baik, Bapak Ibu, sore hari ini kita merayakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ustadz sering sekali menjadikan surah Bani Israil ayat 1 sebagai landasan kajian dari peringatan Isra wal Mi'raj itu. Saya tadi ketika pembacaan ayat suci Quran belum sampai di sini. Tapi biasanya para qari'ah ketika memperingati Isra Mi'raj, ayat yang dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulah, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah kepadanya. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Saya sore hari ini pakai prinsip ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Jangan sampai ustadznya ikan kakap, ikan lele, kebanyakan cakap bertele-tele. Kita to the point aja. Paling tidak Bapak Ibu, ada 3 poin yang mau saya ambil dari ayat ini sebagai landasan kajian kita di sore yang berbahagia ini. Apa saja Ustaz? Yang pertama, cerita Isra Mi'raj dalam ayat ini diawali dengan kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Di Quran banyak kisah-kisah, dan di Quran banyak sekali kisah-kisah takjub luar biasa. Contoh, Musa pernah membelah Laut Merah dengan tongkatnya, laut terbelah menjadi 2. Itu kisah luar biasa, tapi kisahnya tidak diawali dengan kalimat Subhana. Allah mengisahkan kisah pemuda Kahfi, 309 tahun tertidur dalam gua untuk menghindari kejahatan pemerintah kafir pada waktu itu. Ketika mereka tertidur, sekali terbangun rambut sudah panjang sampai ke tanah. Mereka keluar mau beli makanan, uangnya sudah tak laku, dihitung uangnya 309 tahun yang lalu. Allah tidurkan mereka dalam gua 309 tahun. Itu kisah luar biasa, tapi kisahnya tidak diawali dengan kalimat Subhana. Khusus Isra Mi'raj Allah awali dengan kalimat Subhana. Kenapa? Karena luar biasanya, takjubnya peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Itu makanya Isra wal Mi'raj ini disebut mukjizat milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu makanya orang Islam kalau nampak hal-hal yang takjub, kita disuruh mengucap Subhanallah. Pergi kita ke sebuah pantai, nampak pantainya indah, airnya biru,
lingkungannya bersih, cantik, ucapkan subhanallah. Pulang ke Medan, Sumatera Utara, singgah ke Danau Toba, lihat danaunya indah, sampai di sana pagi jam 4, lampu-lampu memantul cahayanya ke danau, luar biasa cantik, subhanallah. Di TV ada artis cantik pakai jilbab, sopan, kagum kita nengoknya, subhanallah. Kini nongkrong ke ceramah, delok ustadz kok garang, misalnya gitu. Dalam hati subhanallah. Pokoknya kalau yang tajud subhanallah. Lu ngonang peken, delok wong keling lewat, subhanallah. Batin mak keling tenang, subhanallah. Pokoknya kalau yang tajud subhanallah. Kita disuruh alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berzikir kepada Allah itu dalam setiap keadaan, berdiri, duduk, berbaring, ingat Allah. Itu maksudnya gimana Ustaz? Bukan sambil dodos pun subhanallah, subhanallah, enggak. Bukan ngegrek la ilaha illallah, mandurin batin gemblung apa piye wae. Artinya ingat Allah pada setiap keadaan, apapun momentum yang kita lihat kembalikan kepada Allah. Nampak yang tajuk subhanallah. Lewat sungai ketok wong mandi, astagfirullah, kembalikan kepada Allah. Astagfirullah, 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 kok bolak balik Pak? Yang penting kan astagfirullah. Waduh, ini paling penting astagfirullah. Pandangan pertama untukmu, kedua, ketiga atasmu. Kalau udah sekali nampak, palingkan. Yang pertama rezeki, yang kedua udah nggak rezeki lagi. Itu udah bukan milik kita. Cuman aku pun nggak nyalahki wong lanang. Wong lanang ini serba susah saya. Aku nggak belai lah tenang. Kadang kami nggak pingin delok, cuman Riko nunjuk aku nggak belai lah. Kami kan bodoh-bodoh lanang. Kadang-kadang naik kereta, kami orang laki ini pergi ke Pekanbaru, nengok kanan Cina celana pendek, nengok kiri nanti orang pakai kaos ketet. Pun delok ngarep wong boncengan numpak ninja, tempat dudukin jengat kaosnya pun jengat. Kami wong lanang ki arek delok endi meneh lah. Mungkin numpak kereta merem ini, mantem makmur ninggal nang dalan. Makanya wong lanang wis bolak-balik ngelak ketok juga, itu jenenge rezeki ya, apa meneh Bu? Saya bilang saya nggak nyalakan laki-laki, kadang-kadang perempuan yang suka nunjukkan. Maka tolonglah ibu-ibu perhatikan adab berpakaian. Macam mana anaknya mau sopan pakaiannya kalau mamanya pun berkotang-kotang di rumah. Ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Sekarang ini kita sulit nyari teladan Pak. Acara-acara di TV itu sinetron cerita anak sekolah, nggak ada yang mendidik. Mana ada cerita sinetron anak sekolah ceritanya macam mana ngejar prestasi, bersaing, nggak ada. Ceritanya pacaran, simpi. Di pakaiannya pendek, dan pendek dilinting, di roknya segini. Tengoklah sinetron-sinetron di TV. Terakhir itu bukan cuma jadi tontonan, jadi tuntunan. Saya pernah di Binjai, males saya naik kendaraan sendiri, saya stop angkot. Saya sendirian waktu itu sewanya Bu, 500 meter naik anak SMA. Roknya jagong nengarepku. Ya aku tak delok iya lah mampus ngono lho. Barang nengok mau perupane. Tenan watai tak delok iya. Suwi-suwi DN lagi salah tingkah. Terakhir waktu duduk itu udah nggak karu-karuan lagi dia duduk. Waktu itu diambilnya tasnya, ditutupinya, tas lagi ditarik-tarik. Roknya aku batin wis pendek, tarik soek mampus gue makin. Aku nggak peduli tak delok iya mampus pun. Wis DN bingung. Ambil tas, tutupi gini. Terakhir saya bilang, "Dik, buka aja." Is bapak ini kata dia. Kan kita aja. Pakai peci kok jonti kata dia gitu. Aku bukan masalah jonti, aku bilang. Saya bingung nengok kamu ini. Bingung kenapa Pak? Kau pelajar, tapi penampilanmu kayak pelacur. Pelakep deh. Meneng. Saya
bingung, baju kau seragam pelajar, tapi penampilan kau kayak pelacur. Pada dirimu saya sulit membedakan kau ini pelajar atau pelacur. Maaf ya, Dik. Tunduk diem. Aku ngerti Den, batin pasti ngomong, kemenang lah cocot muak kayak tertenang. Pasti ngomong. Saya nggak ada masalah, niat saya cuma satu aja, saya mau dakwah. Mudah-mudahan paling nggak dia berpikir. Maka bapak-bapak kalau nampak yang diharamkan, astagfirullahaladzim. Serba susah kadang. Saya pernah boncengan sama orang rumah, Anjeli. Rahul kan bojone Anjeli. Kita tinggal ngerungok kayak pun keter tenang yang menengahnya. Saya pakai helm gitu, di depan ada anak lajang, ibu-ibu jemaah boncengan sama ceweknya tadi model pula sekarang pakai jilbab, di kaos ketet, celana ketet, tekongan jelas. Naik kereta model tempat duduknya jengat, kan jagongnya gini, ini kaosnya munggah, aku nanggurin nih, selo aja aku nanggurin nih. Sisi wong ngomong kok nggak dipotong-potong bang, oh yo lali baru tak apa. Nampak yang diharamkan, astagfirullahaladzim. Dapat nikmat, alhamdulillah. Suami pulang bawa rezeki, ini deh ada rezeki berapa bang, cepet, alhamdulillah. Hari kedua turun tinggal limpul, alhamdulillah. Orang segitu rezekinya. Hari Sabtu kok tinggal 15, ya tetaplah alhamdulillah. Senin muka tinggal 10, alhamdulillah ya agak rapet sih untuk nih, alhamdulillah kang ya. Soal 5.000 kang tak tipes ndak semua. Dapat nikmat alhamdulillah. Itu makanya orang bersin itu disuruh ngucap alhamdulillah. Kenapa? Untuk yang bersin itu nikmat itu, walaupun musibah untuk ke sekitarnya. Karena orang kalau bersin ratusan virus keluar itu. Dan kenapa bersin itu nikmat? Buktinya orang kalau udah lepas bersin rasanya itu plong gitu. Kalau nggak jadi pasti aneh. Terus mangang-mangang ini. Orang sido lontong lah, orang sido pula. Tapi kalau lepas wajib, maka ucapkan alhamdulillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Apalagi Pak Ustadz, dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebaru-baru ini kawan saya datang, Waalaikumsalam Ustadz, Waalaikumsalam. Dengar kabar, ada apa? Pak Polan sakit, opname di rumah sakit Binjai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, Allah, elek tenan doa iriku. Apa? Isi urip kok. Innalillahi. Bapak nggak paham. Musibah itu bukan cuma orang meninggal. Orang sakit itu pun musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kehilangan jabatan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu-tahu protokol ngomong bahwa bapak ibu-ibu pada hari ini peringatan Isra Mi'raj lain dari yang lain berhubung karena sesuatu hal. Hari ini acara pembagian kue ditiadakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk musibah juga ini. Pokoknya setiap musibah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apalagi Ustadz datang yang nggak diharapkan, la haula wala quwata illa billah. Ada hujan ngelak, ada es nggak mau minum, pilek juga, la haula wala quwata illa billah. Tiap hari di rumah udah berusaha jadi istri yang baik. Biaya bersolek aja pun sebulan 726.000. Biaya makeup, suaminya kawin lagi juga. La haula wala quwata illa billah. Udah 3 hari nggak mau keluar rumah, berondo aja dalam rumah nonton TV. Sekali keluar ngangkat jemuran kok jumpa tukang angsuran. La haula wala quwata illa billah. Pokoknya kalau datang yang nggak diharapkan, la haula wala quwata illa billah. Kemudian apalagi Ustadz, orang yang selalu ingat Allah itu pagi sore bibirnya selalu basah dengan la ilaha illallah. Itu maka kata Nabi, afdhaluz zikri la ilaha illallah. Seabdol zikir itu la ilaha illallah. Jadi zikir di wirid itu Ustadz, udah betul itu.
Cuman yang penting ketertibannya. Kadang-kadang saya tengok wirid ini pun orang zikir pakai gigi juga. Persnelingnya main gigi satu cekrek-krek. La ilaha illallah, la ilaha. Masuk gigi dua krek illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Gigi tiga la ilallah, la ilaha illallah. Waduh, arek nepuk kira ini aja. Subhanalladzi, Allah awali Isra Mi'raj ini kisahnya dengan kalimat subhana, menunjukkan takjubnya peristiwa ini dan menunjukkan Isra Mi'raj itu adalah mukjizat. Saya mau jelaskan dulu apa itu mukjizat. Karena sekarang ini banyak orang salah menempatkan kata mukjizat itu. Amit bu yo, saya kira ngereneng aneh-aneh, saya mukjizat. Wene motor tabrakan, motornya riset, penyok, neng dulu kondisi motor kaya nggak mungkin selamat iki wong. Supirnya selamat, untuk mukjizat iki bawa. Dulu di Medan ada kejadian jatuh pesawat Mandala Air yang menewaskan Gubernur Sumatera Utara Tengku Rizal Nurdin. Apa mungkin masih ingat itu? Dan mantan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar. Dan waktu itu tewas seorang ulama anggota DPD RI, Ustadz Abdul Halim Harahap. Itu Ustadz Halim itu waktu Senin pesawat jatuh, malam Minggu ngisi di kampung saya. Rupanya orang kalau mau meninggal tuh ngasih tanda, Pak. Malam itu dia bilang, Bapak Ibu, saya malam ini meminta lain dari yang lain. Biasa di mana-mana Ustadz kalau ceramah dihidangkan teh manis sama kopi, apa teh manis sama air putih. Malam ini saya minta jus jeruk sama kopi. Gak pernahnya itu, istrinya aja heran. Panitia perkara nyarikan kopi kan gak payah, jus jeruk keliling malam-malam di kampung. Rupanya mintoni bu. Senin jatuh pesawat meninggal, makanya aku ngeri kok jus jeruk juga ini hari. Begini lah, anak-anak esek cilik bu, kasihan lah. Tinggal doa lah besok balik mudah-mudahan aman. Jadi bapak ibu semuanya, itu waktu pesawat Mandala Air jatuh, itu Raja Inal, Tengku Rizal Nurdin, pejabat-pejabat duduk di kursi VIP. Dan semua yang duduk di kursi VIP meninggal semua, tewas. Ada 18 penumpang yang selamat, semua duduknya di ekor pesawat. Israel nggak delok-delok kelas nyambut nyawa. Mestinya kalau nengok kelas yang selamat yang VIP lah, yang di ekor pesawat desian meninggal. Ini malah yang 18 pula yang di ekor pesawat yang selamat. Dan Bapak Ibu, akhirnya karena 18 orang selamat, besoknya koran-koran memberitakan 18 orang penumpang Mandala Air mendapat mukjizat selamat dalam kecelakaan maut. Ini pernyataan yang salah dan menyesatkan. Sekarang orang royal kali bilangkan mukjizat. Apa-apa mukjizat. Ini nenek-nenek jatuh dari ayunan selamat, mukjizat. Di Brandan, Medan ada uak-uak, selama ini nggak ada apa-apa dia. Tahu-tahu malam Ramadan ibadah, mungkin dapat Lailatul Qadar. Tahu-tahu bisa ngobati orang, dibilang orang dapat mukjizat. Saya cuma mau luruskan, apa itu mukjizat? Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada Rasul-Rasulnya untuk melemahkan usaha orang-orang kafir yang menghalangi Rasul tersebut dalam menjalankan, mengembangkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan risalah agama. Artinya apa? Yang berhak dapat mukjizat itu hanya Rasul-Rasul Allah. Manusia di luar Rasul tidak akan pernah dapat mukjizat. Hari itu Dewi Persik pulang umroh di Bandara Cengkareng, diwawancarai wartawan, macam mana kesan Anda umroh? Ya Allah, saya lihat keajaiban Baitullah, saya lihat keindahan Masjid Nabawi, Masjidil Haram, saya merasa dapat mukjizat di sana lah. Dewi Persik dapat mukjizat, ini gimana ceritanya? Yang terkenal dengan goyang gergajinya, goyang martil, linggis, dan alat-alat tukang lainnya. Pak, mukjizat hanya untuk para rasul.
Dan mukjizat itu dibagi dalam dua bagian. Ada mukjizat kauniyah, ada mukjizat akliyah. Mukjizat kauniyah itu apa Ustaz? Mukjizat yang bisa disaksikan dengan mata kepala manusia. Dulu kisah waktu Nabi Musa membelah laut dengan tongkatnya. Laut terbelah menjadi dua. Semua orang termasuk Fir'aun dapat menyaksikan laut yang terbelah. Itu mukjizat kauniyah. Nabi Daud pernah digenggamnya besi itu lunak. Nabi Sulaiman pernah berbincang-bincang dengan binatang. Itu disaksikan oleh mata kepala manusia. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta, bisa menghidupkan orang mati. Nabi Ibrahim waktu itu dituduh menghancurkan berhala-berhala Raja Namrud, kemudian ditangkap, kemudian dibakar kayu oleh Raja Namrud dan pengikut-pengikutnya. Api menyala-nyala, perintah Namrud, masukkan Ibrahim ke dalam api. Langsung anak-anak buah Namrud, ayo Ji Samsu, kira-kira gitulah, Ji Samsu, masuk Ibrahim ke dalam api. Allah cepat berfirman, kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin kau, selamatkan Nabi Ibrahim. Api yang sifatnya panas tiba-tiba berubah jadi dingin. Ibrahim dalam kobaran api tenang-tenang saja. Tak berapa lama api padam, Namrud tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba bara api bergerak-gerak, Ibrahim berdiri dengan selamat. Itu disaksikan dengan mata kepala. Dan tolong siapapun yang hafal ayat itu ojo dites-tes nang omah. Tekan omah ngurip di kompor gas, kuliah naru kuni bardan wasalaman ala paiman. Ya kok pula wak paiman nang dua kompor mah. Insya Allah lonyot wak paiman. Loh tapi ayatnya podo Pak, ayatnya podo sing merintah ki Ibrahim mau api dingin Allah. Ane wak paiman sapa sing jamin? Apa itu Ustaz? Mukjizat kauniyah. Kalau Nabi Muhammad Ustaz pernah belah bulan di atas langit. Ada bulan di atas. Raja waktu itu minta Parsi agar Muhammad membelah bulan itu. Dia arahkan tangannya ke langit, ke arah bulan, dia tarik garis lurus ke bawah. Bulan terbelah menjadi dua. Dalam perang Hunain, minuman, Nabi mengambil tongkatnya, dia tancapkan tongkat ke pasir, memancar air, membentuk mata air menjadi sumur. Sampai sekarang sumur itu terkenal dengan nama sumur Ja'rona. Itulah yang dijaga oleh seorang wanita bernama Ja'rona, menjadi salah satu tempat mikot pelaksanaan umroh dan haji. Tapi itu jarang diceritakan. Taunya orang mukjizat terbesar Nabi itu Quran sama Isra Mi'raj. Pak, Quran itu mukjizat Pak, mukjizat. Lah Quran itu Pak, Quran itu mukjizat. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu Al-Quran. Bisa dibuktikan Ustaz? Bisa. Apa buktinya Quran itu mukjizat? Satu, di dunia ini ada dua ayat Allah. Ada ayat tersurat, ada ayat tersirat. Ayat tersurat yang mana Ustaz? Itulah Quran, 6.666 ayat. Menurut satu versi ulama yang lain 6.236 ayat. Saya alhamdulillah udah pernah coba ngitung berapa jumlahnya. Saya cara ngitungnya Al-Baqarah berapa jumlahnya, tengok Al-Imran berapa, An-Nisa berapa, sampai An-Nas berapa, total yang betul 6.236. Itu ayat tersurat. Ada ayat tersirat. Alam ini, pohon sawit itu ayat Allah, langit itu ayat Allah, di pohon jambu itu ada ayat Allah, kejadian-kejadian di alam ini juga ayat-ayat Allah. Ternyata ayat tersurat di Quran sama ayat tersirat di alam nggak pernah bertentangan. Ada buktinya Ustaz, saya buktikan. Contoh, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi ini sudah kami goncangkan dengan goncangan yang keras, wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi menyembur, mengeluarkan kandungan isinya. Apa itu Ustaz? Tsunami Aceh. Ayatnya turun 14 abad yang lalu. Pembuktian ayat ini, Allah jadikan Aceh sebagai tempatnya. Itulah tsunami. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi sudah kami goncangkan.
Waktu itu sebelum tsunami yang datang gempa dulu. Saya orang Langkat nggak jauh dari Aceh. Waktu itu dahsyatnya luar biasa gempa. Saya seumur-umur baru itu ngerasakan gempa luar biasa hebat. Kampung wong Jawa, reneng ngerti gempa, ngerti ini lindu. Wong jerit kabeh lindu, hampir jam 8. Odon degar kabeh teko omah. Reneng bapak-bapak latah masuk nang masjid nguripke mik ajan. Udalan gak eneng literatur nek gempa ajan, neng eneng hujan deres, angin kenceng. Wawa iki pandi-pandian pinter-pinteran ajan. Eneng masuk wawa siji meneh masuk milu ajan. Lah ngopo iki sampe wong loro ling ajan. Wis bar ajan delok-delokan wong loro kae. Kita kok koyo lomba ajan wae omong ngene. Kowe ae sing kementus apa milu-milu ae ngene. Saking paniknya. Nah tetangga sebelah rumah saya mama mandi bu. Rungu lindu mandi kok goyang ini ndelok bae goncang. Wah melayu nyamber anduk sambil melayu gua anduk selamat deh sempet kekanggu anduk mau cuman sing jadi masalah metu kok jongkok nang ngarepku. Aku batin gempa urung mandek wis teko musibah siji meneh iki batin. Saking paniknya. Padahal itu baru kiamat kecil. Coba ingat peristiwa tsunami kan persis al-zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi ini sudah kami goncangkan. Waktu itu gempa dulu, goncang bumi. 2 tahun yang lalu saya mengisi acara Suwindu Tsunami Aceh di Ulele Banda Aceh. Saya tanya mereka, macam mana peristiwa gempanya hari itu bang? Pak Ustadz, gempanya nggak macam biasa. Biasa kalau gempa tuh goncangannya kanan kiri. Ini enggak usah naik turun. Enggak sanggup kita berdiri. Telungkup kita. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di saat kami sedang terpana melihat gedung-gedung runtuh, tiba-tiba main ayat kedua. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi menyembur, mengeluarkan kandungan isinya. Tiba-tiba air berwarna hitam setinggi pohon kelapa seperti hendak menerjang menghantam kami. Semua orang berteriak, air naik, air naik, air naik. Akhirnya air setinggi pohon kelapa itu menyapu kota Banda Aceh. Air itu mengandung ratusan zat kimia. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi menyembur mengeluarkan kandungan isinya. Makanya rata-rata korban tsunami yang terminum air itu rata-rata rusak paru-parunya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. 300-an ribu nyawa melayang menjadi tragedi yang paling menyedihkan sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Saya jumpa kawan-kawan nanya, Ustadz tahu kenapa tsunami datang di Aceh? Hanya Allah yang tahu, wallahu a'lam. Bukan cuma Allah, Pak, aku pun tahu. Hebat juga ini dalam hati. Saya tanya, kenapa tsunami datang di Aceh? Yang pertama Ustadz, Aceh Serambi Mekah. Tapi ganja paling banyak keluar dari Aceh. Yang kedua Pak Ustadz, berapa tahun Islam sama Islam saling bunuh di Aceh. Makanya PT Kimia Tirta Utama kalau mau berkah perusahaan jaga ukhuwah, jangan gontok-gontokan, nanti rezeki Allah jauhkan. Yang ketiga, orang Aceh kualat sama orang Jawa Pak Ustadz. Kenapa? Orang Jawa udah buka ladang, buka hutan jadi ladang sawit, ladang karet udah berhasil diusir. Marah orang Jawa, datanglah tsunami, adiknya Sunarman, Sunarti, Sunarto, Sunardi dan lain-lain sebagainya. Batin cocokmu kok eneng, wah batin. Saya setahun tsunami ngisi ke sana Pak. Pertamina buat acara, udah selesai saya dibawa jalan-jalan ke bekas areal tsunami itu, bekas-bekas kejadian. Saya dibawa ke tempat terdamparnya sebuah kapal milik PLN. Kapalnya itu tingginya luar biasa macam gedung olahraga. Di situ sengir baunya, kayaknya bau-bau mayat. Kata orang yang nganter saya itu orang Aceh asli. Sini emang bau Pak Ustadz. Ini diduga bawa kapal masih banyak mayat-mayat Pak Ustadz. Di kapal ini nggak dibalikkan ke pelabuhan Pak, orang pindah 6 kilo kapal itu dari pelabuhan. Macam mana mau dibalikkan Ustaz? Hidung punya hidung lebih besar biaya pindah kapal daripada beli kapal baru Ustaz. Di kapal ini dibiarkan aja sini Pak. Ku dengar-dengar untuk monumen lambang tsunami Aceh Ustaz. Di waktu kejadian itu Bapak di mana Pak? Ustaz, tanya Pak Ustaz.
Anakku mati 2, mayatnya nggak dapat Pak Ustaz. Maaf Pak, saya nggak maksud mungkin nggak apa-apa Pak Ustaz. Istriku juga mati, mayatnya nggak dapat Pak Ustaz. Maaf ya Pak ya, nggak apa-apa Ustaz. Bapak udah kawin lagi, alhamdulillah udah. Karena kawin lagi nggak mau kalah cepet juga Pak. Ayat tersurat sama tersirat nggak pernah bertentangan. Contoh lain, nanti coba buka surah Yunus 91. Di situ Allah menceritakan, kami abadikan jasad Fir'aun sebagai tanda kekuasaan kami kepada manusia. Saya ulangi, kami abadikan jasad Fir'aun sebagai tanda kekuasaan kami kepada manusia. Bu, Fir'aun yang mana? Yang tenggelam dalam lautan ketika Musa membelah laut dengan tongkatnya. Musa nyebrang sampai Fir'aun masuk, laut bersatu, tenggelam. Itu jaraknya sama Nabi Muhammad ribuan tahun. Dan waktu ayat turun, itu jasad Fir'aun belum ada ditemukan. Waktu itu sahabat juga bingung lah, mana jasad Fir'aunnya. Tapi 100 tahun sesudah Muhammad wafat, 102 tahun, di sebuah lembah bernama Luxor di Mesir, seorang ahli purbakala menemukan ada mayat terdampar di pinggir laut. Mayat itu cukup panjang sekali, tingginya di atas rata-rata. Diangkat mayat itu, diteliti oleh ahli-ahli purbakala. Ternyata mereka semua sepakat mengatakan ini adalah Fir'aun yang diceritakan di Quran itu. Jasadnya utuh walaupun sudah ribuan tahun dia tenggelam. Benar ayat Allah di Yunus 91. Sampai sekarang jasad Fir'aun itu masih disimpan di salah satu piramid yang ada di Mesir. Nanti kita mohon sama perusahaan kita nyarter makmur nengok ke sana. Nah, kalau terlalu jauh kali nggak usah payah-payah, minta di Google aja. Minta tampilkan gambar Fir'aun di salah satu piramid Mesir. Nanti keluar di situ. Bu, itu nyata. Kalau Fir'aunnya duluan jumpa baru ayatnya cerita, nggak aneh. Ini ayatnya duluan ngasih tahu, kami abadikan jasad Fir'aun. Dan jasadnya belum jumpa. 100 tahun kemudian ketemu jasadnya. Masihkah orang tidak percaya dengan Al-Quran? Di Al-Mu'minun 12 diceritakan bagaimana proses terbentuknya calon bayi dalam perut ibunya. Walaqad khalaqnal insana fi sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, dan seterusnya. Kami ciptakan kamu dari saripati yang ada di tanah. Kemudian kami robah menjadi setetes air mani, kami simpan dalam rahim yang kokoh. Kemudian berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, keluar tulang belulang, dibungkus lagi dengan daging. Kemudian dia berubah menjadi bentuk yang berbentuk lain, makhluk berbentuk lain. Menurut tafsir 40 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari. Bu, ayat ini turun belum ada USG. Sekarang dokter-dokter kandungan sudah punya alat USG. Mereka bisa lihat perkembangan bayi dalam rahim ibunya. Ternyata tidak ada satu dokter USG pun yang membantah cerita ayat ini tentang bagaimana proses terbentuknya bayi dalam perut ibunya. Yang diceritakan di Quran persis sama dengan yang mereka lihat di alat USG itu. Maha benar Allah dengan segala firman. Quran itu mukjizat dan banyak bukti lain. Itu makanya supaya dia terasa dia mukjizat macam mana Ustaz? Dibaca. Kadang orang Islam punya Quran di rumah untuk pajangan, gawe tondo nek tamu teko. Assalamualaikum, assalamualaikum. Cocotmu yo nek Islam, nek Quran ya, Pak. Gak pernah diboco sekali dikanggo, kok bojoe mana ngelahirke jeko Quran, delek nang dhuwur ndas bayi. Aku pernah kawanku ngono nglahirke tak delok nang kamar bayi iki Quran delek nang dhuwur anakmu iki maksudnya apa? Ben gak diganggu setan, Pak. Dia pikir Quran itu padha karo jimati Mbah Marijan. Wis ngenyek Quran kowe ngrendahke Quran, gak oleh koyo ngene sarane. Gak oleh, Pak, gak oleh. Jadi kowe boco Quran nang kamar iki nek gak gelem anakmu diganggu setan. Ojo digawe kaya jimat koyo ngene. Ini kadang Quran bikin jimat kan ngenyek.
Di suami ninggal ambil Quran taruh di atas kepala mayat, anak ngobrol, istri nangis, orang neng bocor. Lha apa Quran? Quran ngomong jaga mayat. Mayatin nesu jagong bocor dewi nampun. Yang layak degar balik kabeh. Makanya ibu-ibu, nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Coba sinari rumahmu dengan bacaan-bacaan Quran. Quran itu mukjizat. Rumah yang selalu dibacakan Al-Quran akan memancar nur cahaya menjulang ke langit. Dari celah-celah cahaya itulah malaikat rahmat masuk ke dalam rumah orang itu, membawa kedamaian, ketentraman bagi yang punya rumah. Ayo sama anak-anak wajibkan. Kami di Binjai dianjurkan majelis ulama 15 menit menjelang maghrib TV wajib mati. Jangan biarkan anak-anak kita jadi penyembah berhala. Kalau dulu berhala namanya Lata, Uzza, Manata, Hubal. Sekarang nama berhala LG, Samsung, Panasonic, Digitech, Chenghong, TCL. Kadang orang udah azan di masjid, hayya 'alas masih bertahan jadi depan tukang bubur naik haji. Tanpa disadari dia udah jadi penyembah berhala. Saya di rumah nggak ada cerita 15 menit menjelang maghrib matikan TV nak. Kadang-kadang anak protes bentar lagi lah ya, matikan udah mau maghrib. Oh ini apa ya, matikan. Allah ya pun gitu, matikan. Aku nggak nengok sinetron cinta-cinta ya, aku nengok Upin Ipin. Aku nggak ada urusan mau Upin Ipin, matikan. Nggak sedap kalau ayah di rumah. Jadi kau ngusir, aku bilang. Matikan. Lagi lah ya. Kalau nggak kau matikan, kau yang kau matikan nanti. Langsung dipateni, kan nggak mungkin tak pateni anak. Aku pun jijik tenan dulu ke Upin Ipin kae tenan. Kayak masalahnya caluru kae. Enggak jam main niku suka kan kayak masalah kono arek magrib main. Iki saiki isuk pula karo anak arek lunga sekolah nang kono den main. Nek teko nang Binjai tak tekek tenan caluru kae. Jengkel tenan aku delok kira ini. Wis pirang tahun Upin Ipin main enggak jelas sampai saiki bapak mamake sapa. Anak-anak nggak jelas, iku sopo yang ngerti bapak mama Upin Ipin mana eneng ngerti deh kita kan gue ratu karo Kak Roh saya nang TV. Matikan TV, sinari rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Jadi Quran itu mujizatnya Pak, mujizat Muhammad terbesar. Ini sebelum kita cerita Isra Mi'raj. Kemudian Bapak Ibu, apalagi bukti Quran itu mujizat? Coba, Quran itu turun pakai bahasa Arab, tapi bisa dihafal oleh orang yang bukan orang Arab. Orang Mendiling ada hafal Quran 30 juz. Orang Batak ada hafal Quran 30 juz. Orang Jawa ada hafal Quran 30 juz. Berbagai suku ada anak-anak yang bisa hafal 30 juz. Yang hebatnya yang hafal itu juga nggak tahu bahasa Arab. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jemaah, Quran itu bisa dimusabakohkan sampai tingkat dunia. Ada musabakoh hifzil Quran, hafalan Quran. Maaf ya, saya belum pernah tahu ada musabakoh hifzil Injil, belum pernah tahu. Atau musabakoh hifzil Weda, belum ada itu. Kitab orang turun di Prancis, bahasanya Prancis. Kitab orang turun di Inggris, bahasanya Inggris. Kitab orang turun di Jepang, bahasanya Jepang. Ibu, Quran ibu yang di sini sama Quran yang di Afrika sama. Quran kita sama Qurannya orang Jepang sama. Quran kita sama Qurannya orang Turki sama. Quran kita sama Quran yang cincin Malaysia, Singapura sama. Quran kita sama Quran orang di kampung saya India sama. Selang ngombeng di sini
jeruk air. Pasrah air kosong. Hampir 3 juta orang tiap tahun naik haji, sholat di Masjidil Haram dengan satu orang imam dari Mekah. Tidak ada yang bingung. Kenapa? Fatihahnya sama, ayat Qur'annya sama, bacaan sholat kita sama. Makanya bisa dimusabakokan sampai tingkat dunia. Siapapun pesertanya, siapapun jurinya pasti bisa menilai. Kenapa? Quran kita sama, nggak beda satu dengan yang lain. Dan hebatnya bisa dihafal di kepala manusia. Dulu Imam Syafi'i umur 7 tahun Bapak Ibu hafal Quran 30 juz. Umur 7 tahun. Kita nggak usah 7 tahun. Jenggot udah 3 warna. Nggak usah kan 30 juz 30 aja nggak lewat-lewat. Sekali jadi imam baca watini belok nang wal asri. Nah simpangi mirip. Sekali jadi imam pas ustadznya nggak teko. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kok makmume pau mantep tenan awake iki. Mantep pula kan boleh. Ruku imami Allahu Akbar. Mbuli niru ruku kabeh Allahu Akbar. Waktu ruku kok imam batin. Oh ya salah kok. Mau baca watini lah kok ujungnya watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Mampus sekali jadi imam wis nyalah ngene. Ning mburi nunggui ya Pak Imam. Nek ning bandel takon kok suwi tenan. Pak Imam khusyuk. Mampus lah kan mau baca watini ya. Sekali jadi imam wis nyalah ngene dan di sini tenan. Sing mburi kok suwi tenan. Khusyuk. Rupanya neng pintu nang mihrab imam, wah imamnya metu bali, sak masjid ruku. Neng bandel ngintip, wah imam hilang. Lah ini Syafi'i 7 tahun, hafal Quran 30 juz. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah, makanya kalau bapak ibu tengok ibu punya anak intelijensinya kuat, hafalannya bagus, coba cari pesantren tahfiz, arahkan anak. Orang tua kalau punya anak hafal Quran, insya Allah dia bahagia dunia akhirat. Nabi menjanjikan tidak ada balasan yang lebih pantas bagi orang tua yang anaknya hafal Al-Quran kecuali di yaumil mahsyar Allah langsung meletakkan mahkota indah di kepala orang tuanya. Di Setabat Langkat ada anak laki hafal Quran 30 juz. Dia mau kuliah ke Jakarta di PT IQ. Di Jakarta itu kan ada 2 itu Pak, ada PT IQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Ada juga IIQ, Institut Ilmu Quran. IIQ untuk perempuan, PT IQ untuk laki-laki. Kalau kemarin ada dai muda dari Jakarta diundang, Ashari Nasution, dia kuliahnya di PT IQ. Itu PT IQ sama IIQ itu jelas saya jamin lebih bagus daripada QQ. Aku jamin itu. Ya, kalau PT IQ sama IIQ itu jelas surga tempatnya. Kalau QQ kerak-keraknya jahanam itu nanti tempatnya. Jadi Bapak jemaah, anak ini kuliah masuk PT IQ, lulus. Terakhir diadakanlah waktu itu, dia pun cari tempat kos, satu kos sama anak Semarang. Rupanya turun pemerintah kota Abu Dhabi,
Mereka mau cari anak-anak Indonesia yang hafal 30 juz, diseleksi mau disebar jadi imam-imam masjid kota Abu Dhabi. Bapak Ibu jemaah, testingnya di Hotel Sahid Jakarta. Anak Semarang ini daftar. Rupanya pas hari testingnya diajaknya anak stabat ini, "Dek, kawannya abang yuk." "Kemana?" "Hotel Sahid." "Ngapain bang?" "Saya mau tes masuk jadi imam di kota Abu Dhabi di Arab." "Ayo naik angkot." Di angkot rupanya anak Semarang ini ngomong, "Dek, kau ikut kenapa? Kau kan hafal Quran juga." "Kalau udahlah bang, aku ke Jakarta ini kan mau kuliah." "Udah ikut aja, iseng-iseng. Soal lulus gak lulus kan cerita belakang, hitung-hitung ulang hafalan." "Oke lah bang." Daftar. Terakhir testing ratusan orang. 3 hari kemudian keluar pengumuman papan nama. 25 orang yang diambil. Anak stabat ini ranking 2. Anak Semarang yang dikawaninya itu Pak, alhamdulillah gak ada namanya. Dan dia yang dikawani malah dia yang gak lulus. Anak ini gak niat tapi lulus, bingung. Diteleponnya mamanya ke stabat. "Assalamualaikum mak." "Waalaikumsalam." "Aku piye ge yo mak?" "Nopo?" "Bukan milu testing jadi imam mak nang Abu Dhabi." "Ha, aku lulus mak." "Jadi maksudnya mereka izin gak aku lungo kinang Arab mak?" "Wis-wis kakean tingkah mbok apa-apa ae pun tingkahmu nang kono." "Maksudnya mak, kowe wingi ngomong karo mama arek kuliah nang Medan, wis arek nang apa nang Jakarta, arek nang Arab meneh, ngetutke sore dhewe ae gak mikir ki wong tuwa." "Kok gak ngerti ki lu mau mendel lembu kita wingi." "Terus sore dhewe ae lah arek nang Arab, cocotmu iku nang Arab." "Bete kondi meneh lu mau nang Arab." "Mak aja merepet dhisik mak. Ini semua dibayari mak, paspor, tiket. Nanti saya di sana disediakan rumah dan saya digaji mak." "Di mana itu?" "Abu Dhabi." "Aku ngerti gua Abu Dapur, nggak ngerti aku Abu Dhabi." "Mama izin nggak aku pergi?" "Aku nggak tahu itu. Kau tanya aja ustadz kau di pesantren." Telepon ustadznya di pesantren, 2 orang ustadznya bilang, "Berangkat, tinggalkan Jakarta." "Bismillah nak." Kesempatan belum tentu datang 2 kali. "Kuliah saya gimana Ustaz?" "Kau kuliah di sana, doa kami menyertaimu." Berangkat anak ini, Bapak Ibu jemaah, udah hampir 6 tahun anak ini di sana. Saya jumpa orang tuanya, bahagia kali orang tuanya nyeritakan anaknya ini. Kenapa? Sejak anaknya di sana, paling sedikit tiap bulan dia ngirimi mamanya 6 juta rupiah. "Kok bisa Pak Ustaz?" "Anak itu jadi imam masjid di Abu Dhabi, gajinya sebulan 18 juta rupiah. Tapi harus hafal Quran 30 juz. Dan dia di sana diharamkan itu megang-megang sapu, nggak boleh. Megang sapu aja mau nyapu, haram, mamnu, terlarang. Direbut orang tuh sapu. Semua orang hormati dia. Kenapa? Dia dipandang bukan cuma seorang imam, tapi dia seorang Quran yang sedang berjalan di muka bumi. Kan di Indonesia aja imam merangkap tukang berus, tukang nyapu. Maka banyak imam kita cepat meninggal. Ya gak doain, maksudnya ngenes gitu. Hafal Quran 30 juz. Maka kalau orang tua mengarahkan anak-anaknya untuk jadi hafiz Quran, itu nggak main-main. Kenapa? Karena sebenarnya anaknya itu adalah laskar-laskar Allah. Kalau dipikir Quran bahasa Arab tadi, bisa dihafal sama orang yang bukan Arab. Kok bisa Pak Ustaz? Saya coba selidiki, telaah, baca-baca. Ternyata Allah tuh punya janji sama kita. Apa janjinya Ustaz? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Quran, aku yang memelihara menjaga Quran itu. Dibuatnya anak-anak berbagai suku oleh Allah bisa hafal Quran, itulah cara Allah menjaga Al-Quran. Seandainya kitab Quran dimusnahkan, orang dibakar habis. Seandainya pabrik Quran terbesar di Madinah dibombardir orang habis, jangan takut Quran itu hilang. Quran tetap tersimpan, terjaga. Di mana Ustaz? Di dada penghafal Al-Quran itu. Kalau kita ada orang kafir nambah-nambah ayat Quran kita baca nggak tahu. Kenapa? Karena kita nggak hafal. Tapi anak-anak yang hafal, jangankan bertambah 1 kalimat, 1 huruf saja Quran bertambah, mereka tahu. Karena Quran sudah tersimpan di kepalanya. Maka anak yang hafal Quran bergelar hafiz,
pemelihara, penjaga, maka mereka adalah laskar Allah, tentara Allah, penjaga Quran di muka bumi. Dan orang tua yang anaknya hafal Quran, Allah akan bahagiakan mereka dunia akhir. Satu lagi, bukti Quran itu mukjizat. Dia turun pakai bahasa Arab, tapi ketika dimusabakohkan sampai tingkat internasional, juaranya nggak harus orang Arab. Membuktikan Quran itu membumi. Di Medan berapa orang juara dunia baca Quran? Ada Haji Fadlan Zainuddin, 2006 dia juara dunia di Teheran, Iran, kalah Arab-Arab. Dulu tahun 80-an kita punya Muammar ZA, qori yang pernah tercatat namanya di Masjidil Haram sebagai qori dengan nafas terpanjang di dunia, orang Betawi. 2009 ada anak Pamingki, Ranto Perapat, namanya Fahruddin Sarumpait, juara pertama internasional musabaqah tilawatil Quran juga di Teheran, Iran. Bukan kampak sembarang kampak, kampak dipakai membelah rotan. Bukan batak sembarang batak, batak jago baca Al-Quran. Itu Fahruddin. 2010 Darwin Hasibuan, mendiling pula juara dunia baca Quran. Saya alhamdulillah dulu waktu tahun 91 juara 2 remaja putra tingkat perkebunan. Ya. Dulu tahun 92, dan waktu itu pesertanya 3 orang. Yang satu berhalangan karena nggak bisa membaca karena sakit perut, jadi tinggal 2 peserta dan aku juara 2 pada waktu itu. Jadi tapi itu pun kadang-kadang sedih kita. Kita ini punya juara-juara dunia baca Quran, tapi kadang kurang terperhatikan di Indonesia. Dulu di Medan, di Brandan, sekampung si Ashari itu ada juara 1 nyanyi di Indosiar. Dulu ada acara AFI kalau ibu ingat, Akademi Fantasi Indosiar yang pertama. Itu kan juaranya anak Brandan Langkat, si Peri. Itu Peri dulu waktu juara nyanyi Indosiar kan luar biasa Pak, dapat mobil, dapat duit, pulang disambut di Polonia, dikalungi bunga, dijamu makan sama Bupati Langkat Samsul Arifin, diarak lagi dari Stabat sampai Brandan naik mobil jeep. Oh, sepanjang jalan dari Stabat sampai Brandan anak lajang gadis teriak Peri, 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 wong pau kabeh. Dikasih lagi dia sawit 4 hektar, padahal cuma juara nyanyi Indonesia. Di waktu Fahruddin Sarumpait juara dunia baca Quran, sedih. Pulang dari Teheran, Iran, Kuala Lumpur jumpa Deputi Menteri Jakarta, pulang ke Polonia, Medan. Sampai di Polonia nggak ada satu pejabat pun yang menyambutnya. Miris sekali rasanya. Padahal mengharumkan nama bangsa, juara dunia baca Quran, bawa trofi dari Iran. Nggak ada kalungan bunga. Yang nyambut, yang jemput kawan satu kosnya kuliah, Marga Lubis. Si Lubis ini pun jemputnya naik Vespa Kungu. Betul, Vespanya tadi diengkol, kalah suara pesawat yang dinaiki Fahruddin. Rupanya di simpang 4 lampu merah Imam Bonjol ada razia polisi. Si Lubis ini lupa membawakan helm Fahruddin, disemprit polisi. Lubis pemain, diputernya Vespa tadi, ditekannya, muncul kenal potenan. Juara dunia baca Quran ya. Macam mana lah mau berkah Indonesia ini? Jadi Quran itu apa Ustaz? Quran itu mukjizat. Bapak Ibu jemaah, mukjizat Nabi yang kedua, inilah yang kita peringati hari ini, Isra wal Mi'raj. Tadi sekilas digambarkan Pak Sekcam bagaimana perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu normalnya waktu itu perjalanan 2 bulan. Ini naik lagi Sidratul Muntaha, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sidratul Muntaha, Mustawa Aras.
waktunya nggak lebih dari sepertiga malam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, macam mana perjalanan yang mestinya lebih dari 2 bulan bisa ditempuh hanya sepertiga malam? Karena Allah sudah menjelaskan di ayat itu asro, yang